10.000 ya Pak. Watah nggih berarti Pak. Oh, 10.000. 10.000 ASN Klaten berikrar netral itu ya. Lagi 10.000 waduh kan ya Klaten. Oh, berarti kan potensial banget kan loh, mau anu Semoro ya. Oh. Sudah bisa Bu, monggo Bu. Halo, tes. Sambil nunggu ya, Mas ya. Sambil nunggu temennya. Bisa R710 itu Pak? Orang R710 hasilnya siap menerima ngono, ora ono. Ora ngono. Hah? Ini R710 Oh, milih. Oh. Okay.
Ya, sambil nunggu teman yang lain ya. Hah? Terus setengah tolak aja. Nah, entah kamu buat dong. Cek cek. Cek cek. Halo, cek. Dengar suara Pak Guru? Halo, halo. Dengar, Pak. Oh, dengar. Sekarang dengar. Oke, yang sudah masuk bisa langsung absen aja. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu teman-teman yang lain, silakan yang sudah bisa masuk untuk mengisi presentasi terlebih dahulu. Jangan lupa tuliskan nama, kemudian kelas, selanjutnya nomor absen. Balik juga tidak apa-apa, nama, nomor, kelas, tidak apa-apa. Yang jelas ketiga tersebut ada selanjutnya untuk selain Pak Guru jelaskan materi yang nanti akan Pak Guru sampaikan via Zoom, baik itu nanti ada video maupun PowerPoint ya, dalam bentuk PowerPoint seperti itu, nanti akan Pak Guru kalian untuk mempersiapkan modul. Jadi silahkan di samping kalian belajar dengan Pak Guru dalam media Zoom siang ini, maka silahkan nanti siapkan juga untuk modul maupun paket. Jadi nanti pada saat pembelajaran biar kalian bisa nyaut dengan materi. Jadi tidak harus searah, tetapi dua arah kalian bisa menjawab berbagai pertanyaan dari Pak Guru. Terus kemudian seperti aturan yang pertama kemarin, bahwa setiap siswa yang gabung itu diwajibkan untuk apa? Menampilkan wajahnya masing-masing. Jadi silahkan untuk video mulai ditampilkan masing-masing. Ya nanti kalau kemudian sinyalnya kurang bisa maksimal, karena memang kok malah HP. Ya, sambil menunggu teman yang lain sudah masuk isikan absen terlebih dahulu dalam chat, dalam fitur chat. Ya ini nanti minta izin ke kalian sebagai siswa bahwa di sini nanti proses pembelajaran akan diawasi oleh dua
guru senior. Jadi nanti yang ikut bergabung dalam pembelajaran siang hari ini itu adalah nanti ada Bu Kristiastuti. Halo Bu Kristiastuti yang sudah masuk, bisa mendengar suara saya? Ya, agak jauh itu suaranya ya. Terus kemudian yang selanjutnya nanti juga ada Bu Lestari SPD yang nanti juga sebagai host dalam pembelajaran yang hari ini. Oke, kita menunggu untuk teman-teman yang lain bisa bergabung. Silahkan, ini baru 14 partisipan. Silahkan kabari teman yang lain sekaligus Pak Guru juga menginformasikan ke grup kelas. Jadi biar semakin banyak teman-teman yang bergabung ini. Oke. Terus selanjutnya sambil menunggu kita mulai karena nanti ada 2 sesi ya. Jadi teman-teman yang tidak bisa gabung pada sesi yang pertama ini bisa kemudian langsung mengikuti di sesi berikutnya. Tapi Pak Guru harapkan karena ini materinya berkelanjutan sehingga Pak Guru harapkan ya. Terima kasih. Hasilnya gimana? Oh jelas. Orangnya. Gimana? Ayo anakku. Oke. Jelas. Ya. Jelas kan suara video? Ya. Oke. Nah ini nanti saya kan mengharapkan bahwa semua siswa nanti bisa bergabung ya di sesi pertama maupun sesi kedua, karena kelihatannya kalau hanya satu masuk dulu. Hilang dulu. Apa ya. Oke, saya sapa dulu anak-anak. Halo Mutia, Wahyu, Dava, Angga, Cindy, kemudian ada Anggra, ada Sarif, ada Bahrul, Adis, Octavia, Eka, Amanda, Pandi. Oke. Yang lain untuk menggabung juga. Oke ya. Semua yang datang Wahyu, ayo tampilkan tulisannya. Nah, yuk silakan yang lain juga. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selvi, Teka, Reva. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Guru harapkan semua sehat. Oke. Yang sudah bisa masuk bisa langsung isi absen. Terus kemudian belum ada lagi yang gabung. Oke, kita mulai saja meskipun ini baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Maaf ya Pak, telat. Tidak apa-apa ya, silakan langsung bisa bergabung saja ya. Ya, oke. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian agar pembelajaran hari ini nanti bisa memberikan manfaat bagi kalian. Terus kemudian juga paling tidak itu kita belajarnya bisa fokus, menerima materi dengan baik, maka kita awali pembelajaran pagi hari ini itu dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, agar kalian familiar, sebenarnya kan dari tahun ajaran baru kemarin, dari tahun ajaran baru itu paling tidak
bisa bisa hafal terhadap doa-doa yang diajarkan atau yang seringkali dipakai, maka Pak Guru akan perdengarkan terlebih dahulu untuk selanjutnya Pak Guru share. Iya. Untuk akan berdoa dengan baik menurut agama dan kepercayaan, tapi inilah doa agar setiap pagi agar kalian bisa fokus dalam hal ini. Doa mulai. Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kegiatan belajar pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa bersama. Bagi yang beragama Islam, berdoa bersama dengan kami. Dan bagi yang beragama selain Islam, akan berdoa keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Billahi rabba wa bil islami nabiyya rabbi ishrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga amal dan ilmu kita dijadikan ilmu dan amal yang soleh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup untuk berdoanya. Selanjutnya bahwa pembelajaran kita berkaitan dengan interaksi apa anak-anak? Halo, interaksi apa kemarin anak-anak? Ya. Interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang itu untuk yang ada yang lain yang terbaru kemarin. Semua untuk video dan audionya itu silahkan diaktifkan. Jadi pada saat Pak Guru bertanya, itu kalian bisa langsung menjawab. Jadi Angga, Bahrul itu aktifkan untuk suaranya. Oke. Kembali Pak bertanya, yang kemarin, materi terakhir kemarin, interaksi apa? Masih ingat? Sambil buka modulnya kemarin. Sambil dibuka modul, Pak Guru suruh persiapkan tadi. Interaksi apa? Ya, bahwa pembelajaran yang kemarin itu kita belajar tentang interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Berarti adalah mempunyai pengertian hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok yang lain yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Nah, hubungan timbal balik itu sifatnya adalah dinamis. Dinamis itu artinya mempunyai
semacam aksi. Jadi satu orang itu memberikan aksi, memberikan pertanyaan, maka ada orang lain yang menjawab. Itu dari interaksi sosial. Terus selanjutnya bahwa untuk materi berikutnya kita akan lanjutkan. Mana atau jenis-jenis dari interaksi sosial. Ayo diperhatikan. Terus selanjutnya adalah interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat itu harus terpenuhi dua syarat utama. Nah, dua syarat yang pertama adalah adanya kontak sosial atau kontak. Nah, kontak sosial itu berarti baik itu nanti pada saat interaksi sosial itu terjadi antara individu dengan individu, ya. Individu dengan individu, terus individu dengan kelompok, terus selanjutnya ada kelompok. Nah, kemarin langsung klik aja. Jangan klik lagi, klik pertama langsung aja. Oke. Terus kemudian untuk syarat yang kedua adalah adanya komunikasi. Bahwa komunikasi itu seringkali contohnya adalah orang memberi arti pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang disampaikan orang tersebut. Kemudian orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang nah, jelas untuk interaksi itu harus memenuhi dua syarat utama, yaitu yang pertama sosial dan yang kedua adalah komunikasi. Terus selanjutnya kontak sosial ini dapat primer. Nah, maksudnya primer itu seperti apa? Bahwa dan berhadapan muka. Contoh konkretnya seperti saling kelompok lain. Nah, ini sih nunggu jam 11 sih aku. Jam 11. Oh, jelas jam 11 tuh. Oh, nang jelas apa apa. Kalau berjabat tangan itu harus silahkan jawab. Untuk mic-nya silahkan dihidupkan aja, tidak apa-apa. Untuk mic-nya dihidupkan. Video dihidupkan, mic-nya dihidupkan. Jadi Pak Guru pada saat memberikan pertanyaan silahkan. Selamat datang Bu Lestari. Jadi silahkan. Kalau berjabat tangan itu harus ketemu dengan orang lain atau tidak? Bertemu dengan orang lain. Orang lain karena itu harus ketemu, harus berhadapan muka, tangannya saling berjabat tangan sehingga itu dari kontak langsung. Terus kemudian yang selanjutnya adalah kontak sekunder sehingga kontak atau penyampaian menggunakan sarana atau alat. Misalnya, kalau sekarang ini kita kita ngirimkan email, kita mendengarkan radio, televisi dan lain sebagainya, itu
contoh kotak yang sifatnya adalah apa? Sekunder. Terus kemudian syarat yang kedua adalah komunikasi. Bahwa komunikasi seseorang itu harus mampu untuk menyampaikan pesan antara komunikator, terus kemudian pesan itu sendiri yang akan disampaikan dan selanjutnya sampai kepada komunikan. Nah, untuk komunikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah komunikasi verbal, Adanya jadian. adalah komunikasi non verbal. Apa itu komunikasi verbal? Belum Berarti pisan. Iya. Ya. Terus kemudian maaf tak mood sedikit putus berisik banget kantor juga. Oke. Terus kemudian saya lanjutkan bahwa untuk komunikasi tadi, proses penyampaian pesan dari komunikator menyampaikan pesan diterima komunikan itu kemudian ada dua jenis atau dua bentuk. Yang pertama adalah bentuknya verbal. Yang kedua adalah non-verbal. Nah, untuk bentuk verbal ini berarti penyampaian penyampaian pesannya itu dengan menggunakan bahasa yang keluar dari lisan, dengan kata kalimat yang diberikan dari seseorang kepada orang lain, itu adalah verbal. Kenapa bagi dua tersebut? Karena lebih banyak digunakan cara komunikasi verbal. Apabila orang normal menyampaikan pesan kepada orang lain agar lebih mudah bisa dipahami, agar lebih mudah untuk maksimal segera sampai pesannya, maka kemudian dengan bahasa lisan itu disampaikan. Tetapi kita perlu menyadari juga bahwa di sekitar kita itu ada masyarakat yang mempunyai kelemahan di bidang bicara. Jadi ada golongan masyarakat, ada teman-teman atau ada semacam penduduk yang tidak mempunyai kemampuan untuk berbicara secara normal. Nah, maka dari itu yang selanjutnya dilakukan adalah apa? Menyampaikan gagasan, menyampaikan ide, menyampaikan pesan itu dengan non-verbal. Apa itu non-verbal? Berarti dengan bahasa tubuh, dengan lambang, dengan simbol-simbol tertentu. Agar apa? Agar yang mereka ajak ngomong itu bisa tahu, ya, bisa tahu dengan bahasa non-verbal, dengan bahasa tubuh, dengan gerak. Misalnya ingin menunjukkan sesuatu, maka dia praktekkan dengan beberapa gerak tertentu agar si yang diajak ngomong, yang diajak komunikasi itu bisa paham. Nah, oke. Selanjutnya, setelah kita paham dengan kondisi tersebut, maka selanjutnya kita akan lihat bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Nah, kalau sudah kita mengetahui syarat-syaratnya, terus kemudian ciri-ciri yang kemarin sudah kita jelaskan, maka kemudian kita akan lihat di sini. Bentuk-bentuk sosial itu pada dasarnya hanya terbagi di dua. Yang pertama itu adalah proses sosial asosiatif. Sifatnya adalah asosiatif. Berarti bagaimana mempunyai karakter bahwa proses sosial asosiatif itu terjadi karena suatu kelompok atau individu dalam melakukan suatu interaksi sosial memiliki karakter atau tidak dengan hubungan satu dengan yang lain. Artinya sifatnya nanti dalam interaksi sosial yang asosiatif ini lebih ke
mempersatukan hubungan antar individu, antar kelompok, dan lain sebagainya. Kemudian bahwa interaksi sosial yang bersifat asosiatif itu dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Sebenarnya ada 4 yang kemarin dalam buku yang Pak Guru tulis. Tapi di sini belum Pak Guru tambahkan. Oke. Tapi pada dasarnya ini yang ada. Yang pertama adalah kerjasama atau kooperasi. Kemudian yang kedua akomodasi, ketiga asimilasi atau assimilation, dan yang keempat akulturasi. Nah, selanjutnya untuk kerjasama. Apa sih kerjasama? Kerjasama atau cooperation itu merupakan suatu usaha antara orang atau kelompok untuk mencapai satu tujuan secara bersama. Oke. Seperti ini. Bentuk kerjasama tempat yang pertama adalah tawar-menawar atau bergaining, kemudian ada koalisi atau yang keempat ada usaha patungan atau joint. Dalam bentuk kerjasama yang lain ini Pak Guru tambahkan yang kelima. Ini perlu kalian perhatikan dengan baik. Ini tulisan tidak ada, tapi cara penjelasan verbal Pak Guru sampaikan atau benar-benar memperhatikan materi seperti itu. Jadi yang kelima itu adalah namanya gotong royong. Untuk yang pertama tawar-menawar atau bergaining ini cenderung kerjasama yang terjadi di bidang apa? Di bidang apa? Tawar-menawar biasanya terjadi kalau kalian mau tahu pada siapa dengan siapa? Penjual dengan pembeli. Penjual dengan pembeli, betul. Kalau penjual dengan pembeli melakukan tawar-menawar berarti bidang kehidupannya di bidang apa? Namanya di bidang ekonomi tawar-menawar ini. Yang kooperasi atau kooperasi ini juga kaitannya dengan kerjasama dalam masyarakat. Terus koalisi atau koalisi ini kerjasama yang mempunyai hubungan buat partai politik atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Contohnya adalah karena begini, sebentar lagi nanti 9 Desember, jangan lupa ojo lali yang sudah mempunyai hak pilih itu kalian untuk melaksanakan kita demonstrasi pemilu atau pilkada pilihan nah, kondisi yang seperti itu maka kemudian ada 3 calon tersebut dicalonkan atau bisa dikatakan didorong oleh beberapa gabungan partai atau koalisi. Nah, tujuannya apa? Memenangkan calon mereka untuk menjadi bupati dan wakil bupati. Jadi untuk koalisi ini bentuk kerjasama yang terjadi di bidang politik. Kemudian usaha patungan atau ini kali terjadi pada perusahaan-perusahaan yang bersama untuk memberikan keuntungan yang lebih besar. Keuntungan yang ada kemudian nanti dibagi tergantung bersama ataupun pendapatan yang diperoleh di awal. Kemudian yang terakhir adalah gotong royong, kerjasama di bidang sosial seperti itu. Terus selanjutnya jenis-jenis kerjasama. Ada kerjasama spontan, ada kerjasama langsung, kerjasama kontrak, dan kerjasama tradisional. Oke. Terus sambil dibuka buku modul kalian bahwa yang ketiga bentuk asosiatif yang kedua adalah akomodasi. Pengertiannya adalah suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan dan menghasilkan jalan sehingga tidak merasa dikalahkan. Jadi sama-sama mencari jalan tengah agar permasalahan yang ada itu bisa diselesaikan dengan baik. Oke, ini
untuk akomodasi silahkan dilihat, kemudian kalian ke modul kalian cari, silahkan nanti ngacung Pak koersi, silahkan nanti bisa langsung mengusulkan koersi itu pengertiannya ini Pak, kompromi ini Pak, dan lain sebagainya. Silahkan. Nah, kita kurang 5 menit ya untuk sesi pertama ini, nanti apabila keluar dari pembelajaran kita langsung ke kedua. Untuk sesi dulu yang sudah masuk jangan lupa untuk menuliskan absensi bisa terlebih dahulu. Pak Ade, saya Pak Ade. Ya, ini yang baru masuk. Yuk, siapa yang sudah mengetahui apa pengertian dari misalnya arbitrasi apa? Yuk, yuk, silakan. Coercion, betul-betul dari akomodasi. Kalau tadi kerjasama itu ada 5, kemudian bentuk akomodasi ini sebenarnya kalau dilihat ada 13. Yang seringkali dipakai, seringkali ada dan seringkali terjadi dalam lingkungan masyarakat kita. Contohnya coercion itu bentuk akomodasi yang di dalamnya ada unsur pihak yang lebih lemah. Ini secara hukum atau kekuatan yang ada di sana. Contohnya bagaimana? Coerci itu contohnya Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja. Tugas utamanya dari Satpol PP ini adalah menegakkan perda, menegakkan peraturan bupati, pergub, menegakkan peraturan gubernur, perwali, dan lain sebagainya. Nah, pada saat tertentu melakukan razia untuk Satpol PP, kalau sekarang yang tren adalah melakukan razia apa? Jadi yang tidak pakai masker, kemudian karena peraturan bupati sehingga diberikan sanksi administratifnya misalnya adalah menyita KTP selama 4 bulan. Terus yang lain lagi, kenapa kok Satpol PP berani? Karena memang dalam akomodasi coercion ini pihak yang lebih kuat secara hukum itu mempunyai kewenangan untuk melakukan pemaksaan agar masyarakatnya lebih tertib, seperti itu. Terus kemudian yang kedua kompromi atau kompromi, bahwa di sini misalnya langsung bergabung ke sesi berikutnya. Semuanya untuk yang belum gabung juga silakan bergabung nanti. Informasikan ke teman-temannya seperti itu. Terus kemudian kompromi berarti ada perseteruan atau pertentangan antara kedua belah pihak. Tetapi kemudian sama-sama mengurangi tuntutan agar kedua belah pihak tersebut itu nanti bisa menemukan jalan tengah atau titik tengahnya. Kemudian arbitrasi, salah satu pihak menjadi penengah antara kedua belah pihak yang berbeda, tetapi kemudian apa yang dikeluarkan itu menjadi semacam poin penting yang ditaati oleh keduanya. Sistem akomodasi arbitrasi ini seringkali disebut sebagai sistem perundang. Kemudian ada mediasi, ada konsiliasi, toleransi, kemudian
remeh, dan yang terakhir adalah adjudikasi. Adjudikasi ini penyelesaian permasalahan melalui meja pengadilan. Nah, biasanya mempunyai kekuatan hukum kuat masyarakat sehingga tinggal sebagai inkrah seperti itu. Nah, faktor penghambat terjadinya proses asimilasi, kemudian asimilasi ini bisa nanti melihat untuk asimilasi itu sendiri bagaimana pengertiannya, yaitu suatu bentuk usaha sosial untuk mengurangi perbedaan dalam rangka mempertinggi kesatuan anggota masyarakat dalam masyarakat. Tapi bahwa asimilasi dalam masyarakat ini tidak mulus begitu saja terjadi. Akan tetapi bagaimana seringkali ada faktor-faktor yang menghambat. Contohnya ini, bahwa kehidupan suatu golongan tertentu yang terisolir dari masyarakat